Di video kali ini, saya akan membahas sebuah supercar monster yang diciptakan di tahun 1990-an. Namun pada akhirnya, mobil ini gagal diproduksi massal karena sang pemilik takut akan kebuasan monster yang telah ia ciptakan. Ialah TVR Kerbera Speed 12. TVR merupakan sebuah pabrikan mobil sport yang berasal dari Inggris. TVR diciptakan di tahun 1946 oleh Trevor Wilkinson, yang akhirnya nama TVR sendiri diambil dari singkatan nama Trevor. TVR sendiri berfokus untuk membuat sport car dengan mesin super besar. Meski sang founder akhirnya meninggalkan perusahaan di tahun 1962, namun ciri khas TVR masih dipakai hingga saat ini. Singkat kata, pada tahun 1996, TVR memiliki sebuah proyek dengan nama 7-12. Proyek ini merupakan proyek ambisius untuk dapat menciptakan sebuah mobil balap yang bisa dipakai dalam ajang balap GT1. Proyek 7-12 sendiri mengambil basic dari TVR Kerbera yang dijual dari tahun 1996 hingga tahun 2006. Selama 10 tahun masa penjualannya, ia hanya diproduksi sebanyak 1.490 unit. Kerbera merupakan sebuah coupe 2+2 berpenggerak roda belakang dengan 4 pilihan mesin, yakni 4000 cc 6 silinder segaris DOHC dengan tenaga di angka 350 daya kuda dan memiliki top speed di angka 274 km per jam. Setelah itu ada 3 pilihan mesin V8 SOHC, yang mesin ini sebetulnya adalah mesin dari Range Rover yang dimodifikasi lagi dengan pilihan kapasitas 4200, 4500, dan 4700 cc yang memiliki tenaga dari 360 hingga 440 daya kuda pada tipe tertinggi, dengan top speed di angka 290 hingga 311 km per jam. Mobil ini memiliki akselerasi di kisaran 4 detik dan 3,9 detik di tipe tertinggi. Angka ini sudah sangat spesial bagi mobil di era tahun 1990-an. Nah, Kerbera inilah yang dijadikan basic untuk proyek terbaru mereka di tahun 1996. Nama proyek 7-12 dipakai karena mobil ini memiliki mesin 7,7 liter atau kapasitas mesin 7.700 cc dan angka 12 memiliki makna 12 silinder. TVR mengklaim mobil ini dapat memuntahkan tenaga di angka 800 daya kuda, yang di atas kertas tentu lebih kencang ketimbang McLaren F1. Namun, karena ia dibuat untuk mengikuti ajang balap GT1, mau nggak mau tenaga mesin tersebut dibatasi menjadi 660 daya kuda. Dan, mobil ini memiliki bobot yang hanya 1000 kg saja. Nah, fakta menarik dari mesin V12 dari proyek ini ialah, ia merupakan dua mesin 6 silinder segaris yang digabungkan. Ya, ternyata, ketua proyek 7-12 nggak mau ambil pusing untuk membuat ulang mesin, yang akhirnya memerlukan waktu, tenaga, dan uang yang banyak. Jadi ya udah deh, mesin 6 silinder segaris yang dipakai Kerbera tinggal dipotong dan digabungkan ke crankcase yang sudah dimodifikasi lagi. Meski secara teknis nggak semudah itu sih ya. Dari segi penampilan, sebetulnya mobil ini memiliki penampilan yang plek dengan Kerbera. Malah tampak seperti Kerbera yang dimodifikasi. Namun memang tidak sesederhana itu. Dengan memiliki mesin yang jauh lebih bertenaga, tentu semua hal harus mendapatkan upgrade untuk mengimbangi kebuasan mesin 7.700 cc-nya. Seperti sasis yang diperkuat lagi dengan tambahan roll bar, suspensi yang dibuat lebih kaku, piringan cakram dengan diameter 378 mm, tentunya dengan kaliper yang lebih pakem. Sebagian bodi panel menggunakan carbon fiber, serta di bagian interior dibuat seminimalis mungkin agar mendapatkan bobot yang hanya 1000 kg saja. Pada tahun 1998, mobil ini sudah selesai dikerjakan. Ia diberi nama Speed 12 GTS untuk versi balapnya. Beberapa saat setelah peluncurannya, Speed 12 GTS digadang-gadang akan mengikuti ajang balap 24 Hour of Le Mans. Namun sayang sekali hal tersebut tidak pernah terjadi. Namun, mobil ini pernah beberapa kali mengikuti ajang balap GT1, seperti di tahun 1998 dalam ajang balap British GT Championship. Namun karena beberapa alasan, peraturan untuk dapat mengikuti ajang balap GT1 berubah, yang membuat TVR dan beberapa mobil seperti Porsche 911 GT1, Nissan R390, dan Toyota GT1 harus mundur dari kelas tersebut.
Dan karena nggak mau proyek yang sudah dikerjakan dengan susah payah nggak ada gunanya, akhirnya TVR membuat versi jalan raya dari mobil ini dengan nama TVR Speed 12 yang selesai di tahun 2000, namun masih berupa prototipe. Mobil ini sebetulnya tidak pernah benar-benar diketahui secara pasti berapa tenaga yang dihasilkan. Namun dari beberapa sumber mengatakan, mobil ini malah mengalami lonjakan tenaga yang awalnya 800 daya kuda menjadi 840 daya kuda. Beberapa mekanik yang mengerjakan mobil ini mengatakan, mereka telah membuat sebuah monster yang berhasil melampaui top speed dari McLaren F1, yakni di atas 386 km per jam. Karena penasaran dengan berapa tenaga yang dihasilkan, akhirnya Peter Wheeler yang merupakan pemilik TVR kala itu melakukan uji dyno test. Dan ia mendapati Speed 12 mendapatkan tenaga maksimal di angka 960 daya kuda. Mungkin ini merupakan mobil jalan raya yang paling buas kala itu. Peter Wheeler lantas mengendarai mobil ini, dan setelah beberapa saat ia mengatakan mobil ini tidak stabil. Ia terlalu buas, terlalu bertenaga, hingga sangat sulit untuk dikendalikan terutama untuk pemakaian jalan raya. Akhirnya, keinginan untuk membuat Speed 12 menjadi mobil jalan raya dihentikan. Nah, beberapa prototipe yang sudah terlanjur jadi, akhirnya dijadikan cadangan untuk balapan GT2 seperti di British GT Championship. Namun tenaga mobil diturunkan di angka 675 daya kuda, sesuai standar regulasi balapan GT2. Setelah tidak mengikuti balapan GT2 lagi, pada bulan Agustus tahun 2003, TVR berusaha membangun ulang sebuah Kerbera Speed 12 dari sisa-sisa part mobil bekas balap GT2. Dan perusahaan ingin menjual mobil ini kepada seorang car enthusiast agar mobil ini tetap diingat. Namun, membangun mobil ini untuk bisa layak menjadi mobil jalanan tentu tidaklah mudah. Evo Magazine pernah menulis artikel mengenai mobil ini. Intinya, penilaian dari majalah Evo ialah, mobil ini adalah mobil yang brilian dan sangatlah kencang, namun berbahaya. Setelah 10 tahun lamanya ia tertidur, pada bulan Mei tahun 2023, akhirnya Speed 12 berhasil terjual di sebuah acara lelang dengan harga 600.000 pound sterling. Jujur ini termasuk murah untuk sebuah mobil kencang yang cuma ada satu-satunya di dunia. Cuma, hingga saat ini, belum ada catatan resmi berapa top speed maksimal yang bisa diraih oleh Speed 12. Namun jika kita cek di game simulasi Gran Turismo 4, mobil ini secara standar dengan memiliki tenaga di angka 799 daya kuda, memiliki top speed di angka 368 km per jam. Dan, pada saat saya menamakan upgrade turbo di stage 4, tenaga terdongkrak menjadi 960 daya kuda, dengan top speed di angka 392 km per jam. Ya memang ini hanyalah sebuah game. Namun di game ini memiliki data paling dekat dengan aslinya, yang artinya data ini mirip dengan klaim TVR yang mengatakan ia sanggup melesat dari 0 ke 100 hanya dalam waktu 2,9 detik dan memiliki top speed di atas 384 km per jam. You see the back end go there? Membuat mobil kencang itu mudah. Namun, membuat sebuah mobil kencang yang memiliki durabilitas yang baik dan mudah dikendalikan itu sulit. Perlu pengalaman, riset, dan modal yang besar. Karena untuk bisa mengalahkan McLaren F1, bukan hanya sebatas seberapa kencang mobil itu bisa melaju, tapi juga seberapa lama mobil itu bisa melaju dengan kecepatan maksimal. Sekian video kali ini. Like jika kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.